Nah, kemudian untuk ekonomi teknik tersendiri ini, tim teaching-nya itu adalah saya dan juga, Ibu Putri ya. Jadi nanti Bu Putri akan masuk di setelah UTS gitu ya. Nah, ini sebelumnya saya akan jelaskan ya terkait dengan kontrak perkuliahan. Itu ya, sebetulnya kemarin, mmm, ini ya, saya lebih suka pertemuan pertama ini tuh langsung ya, tatap muka, tetapi, sepertinya waktunya ini akan berkejaran gitu ya nanti dengan kelas RC dan mengingat ruangannya itu sulit gitu ya untuk mencari pengganti gitu. Nah, kemudian mungkin, saya sampaikan permohonan maaf juga ya, kemarin saya di kelas RA dan RB tidak bisa hadir tatap muka gitu ya, karena memang, 1 minggu kemarin saya itu sedang melakukan pelatihan ya di Unila gitu, jadi nggak bisa tatap muka nih, padahal saya inginnya, di awal itu tatap muka gitu ya. Kemudian ini juga tadi ada, eee perubahan jadwal yang tadinya di pukul 16 gitu ya, jadi saya undur dan diundur lagi sampai 19. Ya saya juga mohon maaf juga ya karena, tadi ya mungkin tadi ada Hasbi juga ya dan kawan-kawan, ada Chenly ya, saya, jadi apa namanya, ikut berpartisipasi menjadi juri gitu ya. Nah ternyata, setelah apa tadi, kegiatan, saya perlu makan dulu gitu ya, jadi saya undurkan di pukul 19.00 gitu. Oke. Nah ini untuk ya deskripsi mata kuliah ekonomi teknik gitu ya, nanti kita akan belajar ya selama 1 semester itu tentang prinsip dan metode perhitungan ekonomi teknik untuk menilai kelayakan suatu proyek atau industri gitu ya. Nah, kemudian nanti harapannya mahasiswa semua itu bisa mengimplementasikan ya konsep-konsep perhitungan ekonomi teknik, analisa ekonomi teknik sederhana, dan skala industri gitu ya. Nah, ini saya sampaikan juga terkait gambaran ya, kita akan belajar apa aja sih gitu ya 1 semester ini ya. Untuk yang pertemuan pertama ya hari ini kita akan belajar tentang konsep dulu nih, konsep ekonomi teknik, lalu jenis-jenis dari biaya teknik. Kemudian yang kedua adalah analisa kelayakan. Yang ketiga pengertian dan perhitungan konsep efisiensi biaya dan modal ya. Lalu untuk yang pertemuan keempat nanti akan masuk ke komponen-komponen biaya operasi. Lalu, pertemuan kelima ini nanti, ada aplikasinya ya, aplikasi dari komponen biaya operasi dan, penerapannya ke dalam studi kasus ekonomi sederhana gitu ya, nanti di skala UMKM nanti kalian akan coba untuk, latihan gitu ya, menganalisis apakah suatu UMKM ini layak atau enggak sih gitu ya. Lalu time value of money, present worth, future worth, sama annual worth ya. Lalu untuk minggu ke-7 itu adalah konsep cash flow diagram dalam studi kasus keekonomian sederhana. Kemudian yang ke-8 ya nanti akan ada ujian tengah semester itu. Nah ini untuk materinya Ibu Putri ya setelah UTS ya. Nah ini kalau yang tadi saya ini kan adalah, seperti pengantar sebelum nanti kalian, menuju perhitungan yang akan diaplikasikan untuk, perancangan pabrik ya. Jadi untuk TA2 nanti kan kalian, menguji kelayakan ya suatu industri yang sudah kalian rancang gitu. Nah, tapi sebelumnya kan kalian harus tahu dulu, dasarnya, kemudian, di skala UMKM ini seperti apa, dan juga di sebelumnya itu nanti goals-nya supaya kalian bisa memahami waktu TA1 itu ada, perhitungan namanya gross profit margin ya, atau laba kotor. Jadi, kelayakan ekonomi tapi yang sederhana dulu nih kalau di TA1 gitu. Nah, kemudian untuk yang ini ya, Bu Putri, saya
tetap harus menjelaskan nih, karena tanggung jawab saya untuk menyampaikan gitu ya, karena saya yang masuk pertama, jadi tetap harus saya jelaskan dulu. Untuk yang pertemuan yang ke-9 itu nanti akan belajar capital investment. Ada yang tahu capital investment apa? Ini kalau online nih kayak gini nih, saya nggak suka nggak bisa lihat juga ya. Kalau Google Meet kan ini saya layarnya sendiri juga ya, bukan kalau Zoom saya bisa lihat kalian nih. Ini ada semua kan mahasiswanya? Nanti Ada, saya Bu. ngomong sendiri lagi. Coba deh Ada, tadi Bu. saya Aman-aman, Bu. habis tadi kan ada kegiatan lomba banyak ya. Tadi saya lihat waktu pulang masih banyak yang di lapangan nih. Ini jangan-jangan masih di lapangan nih kalian. Coba. Ada yang untuk capital investment. Apa coba? Coba. Modal, Bu. Modal Modal. Ini investasi. siapa nih? Waduh, saya nggak bisa lihat ya. Modal investasinya, Bu. Modal investasi ini siapa? Merdian. Iya, Merdian ya. untuk bisa capai kita goals kita mau ngapain kan kita harus ada modal investasinya gitu dalam jangka panjang. Oke, modal. Betul ya. Merdian ya, terima kasih ya. Capital investment itu modal gitu ya, modal investasi. Kan kalau mau membangun pabrik kan juga perlu modal ya. Nah, itu pakai investasi. Nah, investasi ini yang nanti akan dinilai nih kelayakannya, dievaluasi gitu. Terus untuk yang minggu ke-10 itu adalah konsep dan perhitungan fisikal, plan cost, manufacturing cost, purchasing equipment, direct dan indirect cost gitu. Nah, ini merupakan beberapa jenis-jenis biaya yang diinputkan ya nanti waktu di akhir di uji kelayakannya tuh dilalui beberapa perhitungan dulu gitu ya. Nah, ini akan dibagi di beberapa pertemuan. Nah, untuk yang pertemuan ke-11 ini itu adalah konsep dan perhitungan general expenses ya. Nah, nanti kalian akan belajar biaya apa aja sih yang bisa dinilai di general expenses gitu. Kemudian untuk minggu ke-12 itu nanti akan belajar konsep dan perhitungan BEP dan SDP. BEP itu adalah break even point, SDP itu shutdown point. Nah, ini dua analisa kelayakan ini yang sering sekali ditanyain di TA2 ya. Malah saya bocorin. Nah, itu ya. Tapi nanti walaupun udah di reminder kayak gini nih ya, mahasiswa ini suka lupa gitu sama definisi atau maknanya gitu. Waktu ditanya di sidang gitu ya, apa itu BEP? Lupa gitu. Nah, karena evaluasi ekonomi ini kalau di TA2 di bagian akhir ya, di bab akhir ekonomi itu ya. Jadi biasanya memang kalau waktunya itu kurang, tidak ditanyakan gitu, terskip gitu oleh Bapak Ibu dosen penguji gitu ya. Tapi kalau misalkan saya menguji beberapa mahasiswa itu pasti selalu saya tanyakan gitu ya. Karena pengalaman saya menguji beberapa mahasiswa, banyak nih yang kayak cuma copy-copy aja gitu ya. Bahkan ada yang beda di slide presentasi dan draftnya gitu. Mungkin ya, mungkin ini adalah pemikiran positif saya. Mungkin kalian itu lupa ganti kali ya template punya temennya gitu ya. Karena kan itu kok beda di saat presentasi sama di draft gitu. Nah, ini coba nanti kalian boleh kalau misalkan menghitung bersama ya, karena kan ini partner juga, apalagi di angkatan kalian itu berupa gampang gitu ya antara draft dan slide presentasi nih ya. Terus saking di akhirnya kayaknya sering dilupain kalian tuh nggak belajar di bab ekonomi gitu. Jadi waktu ditanyain tuh nggak tahu gitu ya. Padahal kan waktu kuliah sering ditekankan gitu. Nah, itu reminder aja ya untuk kalian. Kemudian untuk minggu ke-13
akan belajar interest bank, analisa, depresiasi, dan pajak. Nah, interest bank, apa itu interest bank? Coba ada yang tahu interest bank? Interest bank, ada yang tahu? Bunga pajak bukan, Iya. Bu? Bunga pajak. Ini siapa ya? Lestari, Bu. Lestari. Oke, terima kasih ya Lestari. Interest ya, betul ya, bunga ya. Ini jawaban yang tepat nih. Kalau kemarin di kelas RC, interest itu adalah ketertarikan, Bu. Ini kenapa sama kayak kakak-kakak kalian di 2021 ya? Interest itu adalah ketertarikan gitu. Oke, interest ini adalah bunga ya. Nah, ini nanti didapatnya itu kalian diinputkan dalam perhitungan itu dari bunga yang ada di Bank Indonesia ya. Jadi datanya bisa kalian ambil di sana. Karena kan akan berubah-berubah tuh ya, bunga, suku bunga ya. Nah, ini juga sering terlewat nih. Ini didapat dari mana gitu saya tanya waktu sidang. Terus nggak bisa jawab. Nah, ini coba ya nanti. Jangan lupa. Lalu analisa depresiasi ya terkait dengan penyusutan atau masa susut ya. Kalau punya barang itu kan ada masanya gitu ya. Nanti akan belajar di situ. Lalu metode evaluasi investasi. Nah, ini dari sekian banyaknya perhitungan 9 dari pertemuan 9 ke 13 barulah bisa dievaluasi apa namanya investasinya ya. Itu menggunakan nilai NPV, IRR, ROI, PBP ya. Ini juga kalian sering lupa juga gitu ya. Apa itu NPV gitu. Terus apa standarnya apa itu kan ada standarnya ya. Lalu pada discounted dan non discounted cash flow pada aliran kas gitu. Lalu yang terakhir adalah analisis sensitivitas. Dan pertemuan ke-16 itu ada project based learning ya, project based learning. Nah, ini kok PJBL apa sih PJBL? Bukan UAS, Bu, gitu. Ada yang nanya nggak? PJPL, ada yang tahu apa ngapain nih PJPL? PJBL. Mungkin ini bukan apa semacam ini kan dari topik-topiknya tentang ekonomi ya Bu. Jadi itu bisa menyelesaikan kita ketika merancang pabrik kita kan harus namanya tahu tentang ekonomi segala macam dan mungkin kalau dari bank kan bunga terus depresiasi dan lain-lain jadi semacam itu Bu, analisa itu Bu. Oh, menganalisa itu. Ini Iya Bu. suara siapa ya? Ayub Bu, Gaib Bu. Oh iya 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 iya. Agak kenal sih memang suaranya ya suara Ayub. Oke, terima kasih Ayub. Jadi menganalisis masing-masing apa namanya pertemuan ini ya. Jadi oke, boleh. Itu semacam case ya atau kasus ya. Tapi kalau misalkan menganalisis kan hanya ya udah ngerjain soal aja. Tapi kalau project itu kan pasti ada outputnya ya. Kalau di MKP mungkin ada produk gitu ya. Tapi kalau di sini nanti kalian akan membuat ya seperti TA2 ya, tapi di bagian ekonomi. Nah, ini project based learning gitu. Untuk instruksinya nanti mungkin akan disampaikan sama Bu Putri gitu ya, apa sih gitu. Tapi intinya nanti kalian akan mengevaluasi suatu industri ya. Nah, nanti judulnya akan tim teaching yang menentukan gitu ya, baru nanti dibagi beberapa kelompok, lalu kalian akan presentasi gitu ya, dan presentasinya pun seperti sidang gitu ya, jadi kayak simulasi tapi bagian ekonomi aja gitu ya. Ini project based learning karena memang di ITERA ini terkhususnya kurikulum baru itu memang mewajibkan pembelajaran itu metodenya SCL, yang mana SCL ini meliputi project based learning, case based learning, sama problem based learning. Kalau case based learning itu biasanya hanya mengerjakan soal, tapi tetap ada UAS gitu ya, seperti mungkin kemarin di utilitas kayak gitu. Tapi kalau di sini ada pelaporan dan ada presentasi gitu, project based learning.
Oke. Lalu, bentar. Nah, ini untuk penilaiannya ya. Ini karena kontrak sebetulnya kan biasanya dan bukan biasanya, malah wajib untuk menegosiasi antara dosen dan mahasiswa ya, dosen pengampu dan mahasiswa. Tapi karena ini kembali lagi ya ke kurikulum baru. Jadi kurikulum baru itu aturannya dari tim kurikulum pusat sampai ke prodi kemarin Ibu Yunita dan kawan-kawan menegaskan bahwa penilaian ini sudah nggak bisa dinego-nego nih. Jadi kalian tinggal mengikuti yang sudah ditentukan oleh dosen pengampu gitu. Dan tadi ya metode pembelajaran PJBL itu memang aturannya harus 50% ke atas. Tidak boleh di bawah 50% semua mata kuliah ini untuk mata kuliah yang memang yang di dalamnya ada PJBL atau CBL atau PBL gitu. Makanya di sini saya nilai 50% untuk PJBL, terus unjuk kerja atau presentasinya 15%, di mana presentasi ini merupakan nanti di pertemuan yang saya ampu, itu tadi kan ada aplikasi komponen biaya operasi ya, itu nanti saya akan coba minta kalian untuk ya kita berdiskusi sekaligus presentasi gitu ya, itu nilainya di situ ya untuk yang presentasi. Kemudian untuk yang PJBL nanti kan ada presentasi pelaporan, semuanya ada di situ tuh di PJBL. Lalu UTS 20%, kuisnya 15%. Nah, sebetulnya di kurikulum baru ini rupanya tim kurikulum pusat ini mendukung mahasiswa sekali ya. Ini soalnya harus 50% nih ya untuk PJBL. Senang apa enggak nih teman-teman di sini? 50% sendiri nggak ada UAS tapi PJBL gitu. Ya. Oke. Mungkin ada yang ditanyakan di sini terkait penilaian ataupun tadi ya terkait dengan materi ya selama 16 pertemuan. Ada yang ditanyakan dulu nanti sebelum ke materi, karena ini kan pertemuan pertama ya, memang dosen itu harus menyampaikan terkait kontrak perkuliahan. Oh, Ibu izin bertanya. Mm-mm. Kalau untuk kuis sendiri itu per modul atau bagaimana ya, Bu? Oke, ini siapa ya yang tanya ya? Egif, Bu. Oh, Egif. Oke. Untuk kuis sendiri tidak per modul ya. Modul yang dimaksud itu adalah per pertemuan gitu, Egif? Iya, Bu. Oke. Enggak, kalau kuis ini dari saya sendiri ya. Kalau Bu Putri nanti sepertinya tidak ada kuis sih, karena penilaian PJBL ini tuh dinilai pada masing-masing pertemuan ya. Jadi dikumulatifkan pada PJBL. Nah, kalau kuis ini nanti memang saya nih di sebelum UTS. Itu untuk waktunya surprise ya Egif. Masa kuis dikasih tahu ya. Ya sama, tapi tidak per modul gitu. Jadi nanti mungkin di pertemuan berapa ada kuis. Nah, kuisnya pun ini bukan kuis aja ya, karena saya juga bingung nih, maksudnya untuk di tim kurikulum pusat ini menetapkan kalau sudah tidak ada lagi nilai partisipatif, yang mana partisipatif itu menyangkut kehadiran dan keaktifan. Jadi karena kuis ini masuk ke nilai partisipatif, jadi nilai keaktifan tetap saya nilai gitu ya, tapi masuk di ini kuis gitu. Jadi kalau misalkan ada yang tanya kayak tadi atau menjawab pertanyaan saya, nanti akan saya tambahkan di nilai kuis gitu ya. Untuk kehadiran nanti itu hanya syarat untuk mengikuti UTS atau PJBL, tapi tidak dimasukkan ke persentase lagi. Itu ya, Egif, apakah sudah jelas? Oke, baik, Bu. Masa nggak dikasih tahu seminggu sebelum kuis gitu, Bu? Oh, masa nggak? Ini walaupun nggak bisa dinego nilai, ini nego-nego yang lain ya.
sama kayak kelas RC kemarin. Iya, nanti saya kasih tahu, kan bisa kalau misalkan pretest akan saya kasih tahu. Tapi kalau post-test, ya surprise ya I give, gitu. Entah itu yang langsung dinilai atau yang dibawa pulang ya, karena tugas ini tidak bisa masuk ke tugas terstruktur nih, sekarang udah nggak ada nih di kurikulum baru gitu. Jadi semuanya kuis, tes tertulis, dan kuis itu aja kalau yang mau nilainya itu tertulis. Makanya kurikulum baru ini sangat mendukung sekali buat mahasiswa nih kayaknya nih. Tertulis tuh nggak ada, adanya malah lisan. Untung saya nggak iniin lisan nih di sini. Gitu ya. Karena saya dan Bu Putri tuh berpikirnya ya nanti untuk di BCBL saja untuk yang lisan gitu. Jadi seperti sidang TA2 ya, kan saya tanya satu persatu gitu, bukan kayak yang presentasi kelas terus ada yang bertanya, terus yang menjawab itu kan biasanya kan hanya berapa ya. Kalau yang PJBL ini nanti akan saya tanyakan satu persatu gitu, saya dan Bu Putri. Nanti saya masuk lagi di presentasi PJBL-nya gitu. Gitu ya, Egif ya. Oke Bu, makasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, nah ini untuk yang nilai-nilai akhir ya, itu kumulatif dari kuis, UTS, presentasi, dan PJBL. Ini kayaknya ada notif. Ya, ada yang mau bertanya nih kayaknya. Ada suara soalnya. Izin bertanya Bu, itu kan ada hasil proyek PJBL dengan presentasi. Itu tuh nilai dari presentasi PJBL-nya itu dibedain atau emang ada tugas presentasi tersendiri Bu? Oh, berarti ini bertanya unjuk kerja presentasi ini apakah menyangkut ke PJBL, presentasi di BCBL gitu ya? Iya benar Bu. Iya, ini siapa yang bertanya? Setia Bu. Oke. Untuk yang presentasi unjuk kerja ini itu adalah nilai yang nanti saya nilai pada saat pertemuan saya ya. Itu tadi yang di pertemuan ke-56 ya, 56. Ya, yang komponen biaya operasi. Jadi nanti kalian kan mempresentasikan kelayakan suatu industri skala kecil gitu ya. Nah, di situ itu nilai presentasi yang 15%. Tapi kalau yang PJBL itu sudah menyangkut nilai pelaporan dan presentasi, dan juga tanya jawab, itu udah ada rubrik penilaiannya. Jadi terkait dengan materi, presentasi, dan juga laporannya gitu. Itu di 50%. Jadi kumulatif PJBL itu menyangkut 3 itu, presentasi, pelaporan, ya, sama ini ya, proyeknya gitu. Proyeknya itu ya terkait dengan tanya jawabnya. Itu ya, Setia, apakah sudah jelas? Oke Bu, terima kasih. Oke. Nah, ini untuk yang tidak mengikuti UTS atau PJBL tanpa surat keterangan, maka akan mendapatkan nilai akhir dengan indeks E ya, karena kan nggak ikut PJBL gitu ya. PJBL aja udah 50% ya. Nanti mungkin ya ada yang KP di November kan ya, kayaknya ya, baru berencana ya Egif dan Meilani ya. Nah, misalkan di akhir nggak bisa gitu ya, biasanya nanti kalian tetap ikut mengerjakan laporan dengan rekan kelompoknya, tetapi untuk presentasi nanti sendiri, nyusul sendiri gitu. Karena kan harus betul-betul saya tanyakan per masing-masing individu gitu terkait proyeknya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain lagi? Nggak ada ya? Yang diem nih. Oke, ini untuk jadwal perkuliahan ya, semuanya sudah masuk GCR ya.
dan WAG, karena semua informasi akan saya sampaikan di situ, termasuk PJBL-nya nanti, instruksi tugas, instruksi PJBL, semuanya akan saya masukin ke GCR gitu ya, materi-materi juga. Jadi ya mungkin di reminder teman-teman yang belum masuk ke GCR ya. Oke. Nah ini untuk referensinya ya, referensi apa namanya buku yang bisa kalian baca-baca. Saya juga sudah upload di Google Classroom. Itu ada untuk yang Newnan ini ya, Newnan and Friends. Ya, ini untuk pertemuan saya. Terus yang Timber House ini buku pegangan kalian di setelah UTS ya. Itu di situ kan ada kelayakan. Nah ini yang bisa kalian jadikan acuan untuk TA2 nanti. Karena kadang juga suka kelupaan. Misalkan itu referensinya dari mana gitu. Kan banyak Bapak Ibu dosen yang selalu minta apa namanya bukti ya pada saat sidang ya kalian tunjukin gitu bukunya. Kayak nanti dicatat kalau misalkan saya dan Bu Putri apa namanya menekankan oh ini nih dari ini gitu di halaman berapa gitu ya jangan lupa. Oke. Ini terkait dengan aturan perkuliahan ya. Aturan perkuliahan ini mahasiswa dan dosen dan saya juga nih berarti harus hadir tepat waktu maksimal keterlambatan 15 menit ini kalau di kelas ya. Kecuali kalau misalkan ada apa namanya sesuatu yang mendesak gitu ya nanti akan saya sampaikan gitu di grup. Nah lalu oke untuk yang keterlambatan ini harus disepakati ya karena ini kontrak 15 menit ya setuju semuanya ya. Setuju semuanya enggak nih? 15 menit. Biasanya 15 menit ini saya hitung pada saat saya absen ya mulainya ya. Itu saya hitung 15 menit. Tapi seperti biasa kalau misalkan memang ada kendala atau masalah di perjalanan gitu ya, ya silakan bisa izin dulu ya melalui WA gitu ya ke dosen pengampu gitu. Kemudian oh iya terkait dengan ini untuk tugas ya, nanti silakan dibaca sendiri. Untuk tugas itu kan nanti akan atau kuis juga ya, kuis kan juga bisa juga tadi saya bilang dibawa pulang gitu ya. Karena memang pembelajaran kalian ini kan harusnya 2 SKS itu kan artinya 2 kali 50 menit. Itu kan hanya di kelas. Tetapi sebetulnya kalau di RPS itu ada juga loh kalian belajar mandiri. Belajar mandirinya pun 2 SKS. Nah itu wajib nih sama semua mahasiswa 2 kali 50 belajar mandiri artinya belajar sendiri gitu ya sambil mengerjakan tugas. Nah ini untuk tugas semuanya kan saya upload di GCR. Nah biasanya kan saya memberikan deadline 1 minggu gitu ya. Nah itu untuk waktunya di 23,59 gitu ya. Nah itu kalau misalkan lewat ya udah saya nggak terima ya, nggak ada apa sih namanya alasan sinyal lah apa gitu. Soalnya kan pasti banyak nih yang kayak gitu. Ya 2359 tepat yang lewat-lewat nggak ditolerir gitu ya. Apakah setuju semuanya? Nggak dinilai. Ini saya memberikan apa namanya aturan seperti itu karena untuk menghargai yang sudah tepat waktu nih misalkan. Gimana kalau yang tiba-tiba apa namanya sinyalnya nggak ada gitu terus ini Bu lupa kepencet send itu banyak loh kayak gitu makanya kalau apa namanya mengirimkan tugas dicatat waktunya diperhatikan waktunya gitu gimana setuju semua kalau yang lewat-lewat berarti ya udah nggak dinilai termasuk PJBL ya. Nanti kan laporannya di-upload di GCR untuk PJBL. Gimana nih?
masih ada apa enggak, nanti jangan-jangan tidur nih. Kalian udah malam ya kuliahnya. Setuju atau enggak? 2359 ya sudah ditutup gitu. Ini kalau nggak ada yang jawab, nggak saya Setuju, lagi. Bu. Setuju, Bu. Setuju, coba deh saya lihat dulu. Oke, setuju ya. Kalau yang lewat-lewat, nggak saya nilai. Jadi masuk Bu. Nggak masuk penilaian ya. Siapa ini? Saya awal enggak Bu. Oh ya boleh, awal enggak. Kalau misal kita bikin tapi enggak 100% itu gimana Bu? Kalau apa gimana? Misal ada yang telat nih gara-gara mungkin sinyal atau apa gitu. Jadi kan kakaknya Ibu maksud kan nggak dinilai. Gimana kalau dinilai tapi nggak sempurna gitu Bu? Maksudnya kalau tugasnya benar semua nih, tapi dia cuma 20%. Gitu. Nilainya berapa persen? 50% itu. Misal setengahnya. Iya. Oke. Kenapa pertanyaan yang sama dengan kelas RC? Kayaknya kalian ini udah solid banget ya. Sama loh kemarin sama di kelas RC. Kayak gitu juga ya pertanyaannya. Menego terkait dengan tugas. Oke lah. Gimana nih ya? 50% awal enggak? Atau jangan-jangan ini ada kelas RC juga yang mendengarkan? Enggak kok Bu, pikiran aja Bu. Kebetulan sama. Kebetulan aja. Kebetulan sama. Ya emang kalian tuh kompak banget ya. Nanti waktu TA juga sangat kompak gitu ya. Utilitas juga sama gitu ya ininya, PFD-nya. Terus waktu ditanya nggak bisa gitu. Nah, boleh lah kalau misalkan apa sih namanya referensinya dari kakak tingkat. Tapi ya kalaupun sama bisa gitu ya menjelaskan dasarnya. Tuh, tapi ya saya sangat apresiasi ya karena kalian sangat kompak sekali nih kayaknya ya. Oke lah kalau gitu 50% ya. Apa namanya? Nggak dinilai dengan setengahnya gitu ya. Setuju semuanya ya, pasti setuju. Terus teman-temannya, terima kasih awal enggak. Oke, udah ya, 50%. Nah, ini untuk tadi ya kehadirannya 80% kecuali yang sedang KP ya, karena kan ada surat tugasnya gitu. Lalu ini, terkait dengan perwakilan kelas ya, ini mungkin nanti saya minta ketua kelas di kelas RA dan RB, kemarin kelas RC sudah si Mahesa ya. Ini nanti besok di kelas aja ya, pemilihan ketua kelasnya ya. Voting aja ya besok ya, di pertemuan kedua. Setuju ya semuanya, atau ada yang mau nggak voting tapi ada yang mau ini, apa namanya, menawarkan diri untuk saya bersedia Bu. Saya bersedia Bu. Siapa nih? Hanif Bu. Siapa? Kelas RA. Oh, Hanif kelas RA. Oke, sebentar. Ini laptop saya. Kenapa tiba-tiba? Oke. Kalau RB gimana RB? Mau voting besok aja di kelas? Atau ini? RA atau RB Hanif tadi? RA Bu. RC Bu. Nah, ini ada RC juga nih siapa? Ya, RC. RA Bu, RA Bu. RA. Hanif siapa ya? Hanif Pawas ya? Hanif Pawas Bu. Pawas siapa? Z. Z. Oke. Nah, ini minimnya berapa? 97 Bu, 897. 897. Oke. Hanif, terima kasih ya sudah bersedia membantu. Itu Bu. Oh, nolnya kurang 1. Oh iya, oke. Nah, terima kasih ya Hanif sudah bersedia nanti. Karena sudah membantu saya dan Bu Putri selama 1 semester.
pastinya nanti akan ada nilai plus untuk kuis ya. Karena kan nggak bisa masuk ke keaktifan nih, keaktifan masuk di kuis. Oke, ini siapa ada yang raise hand? Saya Bu, ketua kelas RB. Oke, RB Merdian ya. Ya nggak seru nih, nggak voting. Kemarin seru soalnya di RC. Oke ya, Merdiansyah. NIM-nya berapa Merdian? Maaf Bu, Merdian Heriansyah bukan Merdian Oh, Heriansyah. Heriansah. Heri. Heri Y, pakai Y Bu, ada Y lagi. Y di sini. Sama I sama Y. I. Ada I ada Y. Ah, ini. Y. Ya. Yang Merdian juga Bu. Oh gitu. Merdian gitu ya. Iya, Bu. Merdian Heriansyah gitu. Sudah betul? Betul Bu. NIM-nya berapa Merdian? 132. 132. Oke. Terima kasih ya Merdian dan Hanif. Nah, nanti saya minta untuk mengirimkan ini ya, tanda tangan, scan tanda tangan, tapi dalam format JPG ya, bisa dipisikan ke saya ya, minta tolong ya. Kemudian nanti di setiap pertemuan untuk mengisikan materi yang disampaikan ya, diisi akad. Gitu. Termasuk kalau malam ini bisa nggak ya, karena beberapa ketua kelas ada yang belum masuk si akad, tapi tadi udah ada ya Merdian sama Hanif. Sudah ini kan sudah validasi kan ya? Aman Bu. Ya, nanti berarti diisi ya pertemuan pertama ya di materi yang disampaikan. Nanti saya set dulu untuk ketua kelasnya. Diisi akad. Oke. Ini terkait dengan kontrak kuliah, perkuliahan. Sampai sini untuk kontrak cukup ya? Cukup Bu. Oke, kita lanjut ke materi. Ini kalian lagi di mana nih? Kalau yang KP kan pasti lagi di Wisma atau apa ya? Soalnya kan tadi kalian ada acara. Atau masih di kampus? Ada yang masih di kampus? Terus malam minggu lagi ya, ini bulan malam minggu, iniin kelas gitu ya. Oke. Oke, bisa saya mulai ya? Bisa Bu. Oke. Ya, ini untuk pertemuan pertama terkait dengan konsep ekonomi teknik ya dan biaya-biaya teknik. Semoga sih semuanya sudah membaca ya di Google Classroom karena saya sudah mengupload kemarin. Nah, ini saya mau sampaikan dulu ya terkait dengan CPL. Nah, ini supaya kalian tahu nih kenapa sih harus ini belajar ekonomi teknik, nggak cuma ngambil-ngambil doang di KRS gitu ya, kan karena wajib. Nah, makanya saya akan terangkan dulu di sini ya, CPL itu adalah capaian pembelajaran lulusan. Jadi ada banyak CPL di Prodi Teknik Kimia. Ini yang menyusun itu adalah siapa? Ada yang ini ya kayaknya ya, raise hand ini ya. Ibu maaf, share screen-nya belum kelihatan. Oh, belum kelihatan. Oh iya ya, saya lupa ya, belum ini. Oke, sebentar. Ya, terima kasih. Ini kayaknya soal Merdian ya. Nah, ini ya, saya ulang. Ada CPL 10 ya. CPL itu adalah capaian pembelajaran lulusan. Ini kenapa harus disampaikan? Karena ya tadi ya, supaya kalian tahu nih tujuannya nih ngapain ya kita belajar ekonomi teknik gitu. Nah, ini diturunkan oleh kurikulum ITERA ke fakultas, lalu ke prodi, ketemunya ini nih CPL 10, di mana CPL 10 ini adalah mampu menerapkan ya desain
rekayasa dengan pertimbangan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat serta faktor global, budaya, sosial, lingkungan, dan ekonomi gitu ya. Nah ini kayaknya kalau dibaca-baca nggak ada kaitannya nih sama ekonomi teknik gitu. Tapi tidak seperti itu ya, karena CPL ini itu memang membawahi beberapa mata kuliah gitu ya, termasuk mata kuliah pilihan juga ada CPL-nya gitu. Nah ini ekonomi masuk karena memang desain rekayasa ini kan dipertimbangkan juga, apalagi ekonominya untuk perancangan pabrik gitu ya. Lalu dari CPL 10 ini diturunkan lagi menjadi CPMK ya. CPMK ini itu adalah capaian pembelajaran mata kuliah gitu ya. Nah, CPMK ini itu mampu menerapkan desain rekayasa dengan pertimbangan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat serta ini kayaknya belum ini dengan benar nih CPMK 74. Coba sebentar. Maaf ya. Ke RPS. Kok sama kayak CPL-nya? Oh ini nih ya, katanya. Ini nih seharusnya. Oke. Nah ini ya, untuk CPMK ini itu adalah mahasiswa mampu mengklasifikasikan komponen biaya operasi dalam kasus sederhana seperti industri skala menengah. Nah ini yang menjadikan tugas untuk presentasi di pertemuan saya gitu ya. Jadi sebelum ke perancangan yang industri skala besar ya, kalian akan belajar kasus dulu secara sederhana. Lalu untuk CPMK yang kedua yaitu mahasiswa mampu menilai kelayakan ekonomi suatu proyek dengan menggunakan prinsip-prinsip dan metode perhitungan ekonomi teknik gitu. Jadi ada dua ya, ini merupakan hal yang wajib disampaikan juga nih, karena harus tahu tujuannya tuh ngapain gitu ya, kita belajar ekonomi teknik. Ini juga ada kaitannya sama nanti kedepannya kalian akan jadi apa sih gitu. Kira-kira di sini ada yang sudah memiliki cita-cita menjadi engineer, chemical engineer? Ya boleh, silakan ini menjawab. Nggak apa-apa ya, ini kita walaupun nggak di kelas, saya inginnya sih interaktif aja gitu. Apalagi ini pertemuan pertama, gitu ya. Oke. Ada yang resen nih siapa? Kayaknya. Saya nggak bisa lihat ya. Ini soalnya layarnya full layar saya. Bisa lihat partisipannya. Bu izin bertanya, tadi pertanyaannya apa ya Bu? Soalnya nggak terlalu ini Bu. Oh, Jelas. nggak terlalu jelas. Ada yang ingin udah punya cita-cita menjadi engineer gitu. Terus kenapa? Atau ini aja deh, kenapa sih kita harus belajar ekonomi teknik gitu? Saya ingin semua mahasiswa ini bisa memahami seluruh mata kuliah yang diambilnya gitu loh. Jadi nggak hanya definisi ini apa ya gitu. Itu bolehlah nanti di TA, tapi supaya kalian tahu tujuannya nih belajarnya ngapain gitu. Boleh, ini ada yang resen nih kayaknya banyak. Sebentar ya. Oke, mana? Sebentar. 2.
Iya, Maulana sama Merdian. Nur Maulana ya? Ya, Nur Maulana dulu boleh. Oke, baik Bu, izin menjawab. Kenapa kita harus belajar ekonomi teknik? Biar nanti waktu pas proses perancangan secara nanti di TA itu nggak minus gitu Bu, nanti apa namanya hasilnya. Jadi ada untungnya lah pabriknya. Nanti kalau misalkan belum belajar ekonomi teknik, nanti asal buat-buat perhitungan itu bisa nanti jadinya pabriknya bisa bangkrut. Kayak Oke, supaya tidak minus, supaya tahu ya apakah ini layak nggak sih didirikan gitu ya, kata Nur Maulana. Ya, terima kasih ya Nur Maulana. Ini saya sudah mulai mencatat nih untuk teman satu. Oke, terus lanjut Merdian. Baik Bu, terima kasih. Selain dari dalam perancangan, ketika kita mempelajari terkait ekonomi teknik, of course kita harus bagaimana nantinya apakah industri yang kita bangun ini, pabrik yang kita bangun ini akan menjamin gitu sustainability dan juga profitabilitasnya. Dan yang terakhir adalah yang sudah saya baca dari materi ini, yaitu supaya apa? Supaya nanti kita bisa berkontribusi dalam mengambil pengambilan decision ataupun keputusan yang strategis di dalam industri. Karena engineer kan kita bakalan bersaing tuh di industri global. Nah, makanya kita harus memberikan solusi yang inovatif dan murah, tetapi tetap menguntungkan secara besar gitu Bu, bagi perusahaan gitu. Oke, ini kayaknya iya ya, udah baca nih kayaknya Merdian. Ya memang harusnya seperti itu ya. Sebelum masuk nih paham dulu gitu, apalagi kalian udah mengambil mata kuliah ini gitu ya. Jadi kalau kata Merdian tadi supaya kita tahu nanti industri yang akan dibangun itu akan memiliki profit sebesar berapa gitu ya. Kan nggak bagus juga misalkan udah dirancang terus minus gitu apa yang dikatakan si Nur Maulana tadi. Nah itu kelayakannya kan ada banyak ya, apa namanya, poin-poinnya tuh banyak gitu. Terus mengambil keputusan ya, untuk mengambil keputusan apakah layak atau enggak gitu ya. Dengan keputusan yang ini ya, misalkan mau beli reaktor atau mau maintenance aja nih gitu. Kalau misalkan beli reaktor tapi nanti ujung-ujungnya rugi gitu ya, kenapa nggak di maintenance aja gitu. Nah itu udah harus dipikirkan sama seorang engineer ya gitu ya. Makanya kita ini juga apa namanya memikirkannya itu ke depan ya gitu kalau di ekonomi teknik. Oke, terima kasih Nur Maulana sama Merdian. Merdian ini pengen jadi engineer enggak sama Nur Maulana? Atau udah ada rencana mau di bidang apa nih nanti waktu lulus? Nggak apa-apa ya, saya sambil tanya-tanya gitu ya. Iya, Sebelum pengen sih ada keinginan. ada keinginan. Kalau Iya. Nur Maulana, biar apa? Oh, Ada, Bu. Karena tertarik di industri oil and gas. Bu. Industri oil and gas, BUMN berarti. Atau enggak? Iya, Bu. Oke, kalau Merdian juga sama. Kalau jadi saya nggak mau di BUMN, Bu, karena saya nggak mau terkait sama pemerintahan. Oke lah, kenapa ya? Ini menarik sekali nih pembahasannya, kenapa ini ke pemerintah. Oke, kita sambil juga berpikir ke depan ya kita. Sekarang sambil mungkin ya tadi Merdian menyinggung tentang pemerintah nggak mau di BUMN. Saya bahas juga ya terkait dengan mungkin kejadian ya. Bukan mungkin lagi, memang nyata ya kejadian di akhir-akhir ini gitu ya, negara kita gitu ya mungkin sedang berduka gitu. Ini nggak apa-apa ya saya sambil cerita ya gitu. Karena saya sendiri pun juga sedih ya. Harapannya ini nanti semuanya yang hadir di kuliah saya malam ini ya bisa turut ya mendoakan gitu ya bagi apa namanya korban ya yang sudah berpulang, korban bahkan menurut saya itu adalah pahlawan yang mana sangat memprihatinkan ya, saya sendiri aja sampai
gemeter nih apa namanya bilangnya. Ya karena cukup ini ya keadaan sekarang, makanya coba nanti kalian sambil mempelajari gitu ya. Bolehlah tadi si Nur Maulana oil and gas, BUMN misalkan, ya nggak apa-apa gitu. Terus Merdian tadi nggak mau ya, katanya nggak mau karena nggak mau terlibat sama pemerintah gitu. Itu adalah keputusan masing-masing. Tapi kalau dari saya mau BUMN ataupun tidak itu kembali kepada pribadi kita masing-masing gitu ya. Karena apa namanya semuanya juga berawal dari saat kita sedang apa namanya berkuliah ya, menempuh pendidikan. Jadi tidak hanya kita saya yakin kalian di sini itu sudah banyak yang cerdas-cerdas ya. Itu saya juga sudah pernah menguji angkatan kalian nih di Semhas di Nur Maulana ya. Bimbingan Bu Reni ya dengan siapa partnernya Nur Maulana? Adel, Bu. Oh iya, Adel lah. Itu kalian kan terbukti udah bisa Semhas nih, ataupun teman-teman yang lain ya. Kan ada juga. Itu pasti sangat pintar gitu ya. Semua pejabat-pejabat yang saat ini apa namanya mungkin sedang menjadi sorotan itu pun juga orang-orang yang cerdas loh gitu ya. Tetapi apa yang salah gitu? Apakah pemerintahnya yang salah gitu? Itu kan dari diri sendiri juga gitu. Mungkin pada saat seperti kalian gitu ya, jangan hanya apa namanya secara material aja gitu ya, materi aja, tetapi apa karakter gitu ya, karakter atau pribadi diri masing-masing itu perlu ditingkatkan ya. Belajar diri sendiri itu sulit loh ya. Kalau saya lihat ya, self emotional learning itu ya, coba kalian bisa mungkin dari sekarang ya dimulai yang jujur gitu ya, supaya tidak korupsi nantinya gitu. Terus cobalah mulai dikembangkan terkait dengan ide-ide kreatifnya gitu. Kayak misalkan Nur Maulana kemarin bagus loh ininya, apa namanya penelitiannya tentang edible film ya. Ada kepikiran nggak Nur Maulana untuk menciptakan nih nanti setelah lulus, oh saya mau apa namanya bikin nih edible terus saya jual terus nanti buat UMKM dulu, terus nanti bisa diklaim misalkan di BPOM gitu ya karena itu adalah makanan ya, terus bisa komersil, terus bisa menciptakan lapangan pekerjaan gitu. Ada nggak kepikiran kayak gitu Nur Maulana sama Adel? Belum sampai sejauh itu, Bu. Nah, belum sampai sejauh itu. Oke, nggak apa-apa. Jadi, nah ini yang bisa diterapkan gitu ya. Tadi mungkin selain menjadi praktisi gitu ya, Nur Maulana, bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Karena sekarang kita lihat keadaan-keadaan di Indonesia ini, khususnya ekonomi, itu sangat jauh turun gitu ya. Apa namanya, tidak baik gitu ya. Kalau misalkan kalian bisa menciptakan lapangan pekerjaan, jadi entrepreneur, itu bisa membuka kesempatan gitu ya. Bayangin aja nanti kalian waktu lulus aja se-ITERA ini udah berapa ribu ditambah dikali beberapa kampus di Indonesia gitu ya. Ada ratusan bahkan jutaan loh dan sekarang sulit untuk mencari pekerjaan gitu ya. Jadi misalkan bolehlah benci, saya juga benci sama pemerintah walaupun saya ini adalah PNS ya. Kembali lagi ya, apa namanya, dari diri kita masing-masing yang bisa meneruskan gitu ya, apa namanya, ke depan nih bangsa kita itu akan seperti apa, itu dari masing-masing sendiri gitu ya. Gimana kalau kita nyiptain lapangan pekerjaan gitu, atau nanti mungkin setelah praktisi kan sambil membuka usaha juga bisa gitu ya. Nah, tadi saya menghargai juga jawaban-jawaban Nur Maulana, sekalian saya sampaikan ini deh ya. Oke, supaya semuanya paham terkait passion atau apa sih namanya lulusan teknik kimia ini mau ngapain sih nanti gitu. Berarti kalian udah semester 7 ya. Ini saya ingin sekali menyampaikan ini karena cukup sedih sekali dengan keadaan negara kita dan sudah internasional ya kalau saya lihat itu di
Al Jazeera News itu udah sampai ke sana di Timur Tengah ya, media Timur Tengah sudah menyorot dan sangat malu gitu ya. Makanya kita nih sebagai generasi penerus jangan kabur aja dulu gitu. Itu malah nggak nyelesain masalah. Nah, ini ada profil lulusan ya. Bisa kalian lihat ini sudah ditetapkan oleh apa namanya? Bapak Ibu dosen gitu ya yang menciptakan ini ya profil lulusan. Jadi kalau di teknik kimia itu adalah profesi yang bisa kalian apa namanya? lalui gitu ya nanti setelah lulus itu adalah praktisi dan tenaga ahli. Ini Nur Maulana sama Merdian berarti nanti masuk ke sini nih karena passionnya adalah sebagai praktisi dan tenaga ahli. Lalu yang kedua adalah manajerial dan teknopreneur. Nah jangan lupa nih mungkin ada yang passionnya wirausaha itu bagus juga loh dan ini merupakan profil lulusan teknik kimia ITERA nih. Jadi individu yang berperan aktif secara efektif di masyarakat dengan membangun karakter kepemimpinan yang tangguh dan mengembangkan juga berusaha. Gitu. Nah ini nanti di ekonomi teknik bisa nih nanti diterapkan gitu. Makanya kita harus belajar ini ya layak atau enggak sih. Gitu. Terus yang ketiga akademisi dan peneliti. Ya mungkin ada yang ingin lanjut S2 gitu. Boleh lanjut S2 terus nanti jadi dosen. S2 di luar negeri pun boleh gitu. Tapi jangan lupa kembali ke Indonesia. Jangan kabur aja ya. Itu nggak baik ya kabur aja. Jadi semua berawal dari diri kita sendiri. Lalu peneliti juga boleh ini masuk ke profil lulusan teknik kimia ITERA ya. Nah ini mungkin ada di sini yang tadi mungkin praktisi udah ya. Jadi teknopreneur ada nggak di angkatan 2022 nih RARB? Kalau kemarin di RC ada. Kalau RARB ada nggak? Apa itu, Bu? Entrepreneur, ada yang mau jadi passionnya mau mengembangkan usaha, menciptakan usaha. Ayub ya ini ya, suara Ayub ya. Kalau iya Bu, kalau saya sih karena keluarga saya dari dulu pebisnis Bu sama kerja juga di beberapa bidang yang di BUMN. Kalau gitu sih saya pengen dua-duanya sih Bu kayak keluarga saya kan ada juga kerja ikut BUMN tapi punya bisnis juga di belakang. Pengen kayak mereka Bu. Oke, boleh ya. Ayub. Jadi ada jiwa-jiwa wirausaha juga nih ya, Ayub ya. Menjadikan role model keluarga ya untuk apa namanya cita-citanya gitu boleh. Ada yang mau S2 pasti ada nih, kayaknya nggak mungkin nggak ada. Akademisi dan peneliti gitu ya, itu juga boleh. Nah apapun boleh sih sebetulnya, mau di pemerintahan itu boleh-boleh aja. Kembali lagi reminder dari saya ke diri kita masing-masing gitu ya. Jadilah nanti kalian praktisi yang baik gitu ya, terus menjadi wirausaha yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan, menjadi akademisi yang baik gitu ya, peneliti yang baik gitu ya. Bahkan Bapak Ibu dosen juga pastinya ingin ya sekali mahasiswanya itu pasti lebih sukses dibandingkan dosennya gitu ya. Makanya nanti kita coba sama-sama untuk merubah ya pola pikir kita supaya bisa merubah apa namanya kondisi negara saat ini. Kayak panjang banget ya udah kayak keluarga negaraan. Nggak apa-apa ya ini sambil cerita karena supaya bisa terubah nih semuanya pola pikir. Oke lanjut ya, terima kasih tadi yang sudah menjawab. Setelah CPMK, nah ini adalah tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah definisi ekonomi teknik ya, lalu konsep time value of money. Nah, uang ini punya nilai waktunya, lalu peran ekonomi teknik dalam pengambilan keputusan. Ini adalah poin C ya, jadi bukan D. Peran ekonomi teknik dalam pengambilan keputusan, lalu prinsip-prinsip ekonomi teknik. Yang juga nanti kita sedikit menyinggung tentang jenis-jenis biaya teknik gitu. Oke. Nah, ini tadi sudah dijawab oleh Merdian ya, tidak perlu saya tanyakan lagi ya, Merdian dan Nur Maulana tadi sudah menjawab.
supaya kita tahu layak atau tidak, minus atau tidak, terus keuntungannya seberapa sih, itu melalui beberapa kriteria. Lalu oke, ini mungkin sambil bisa melihat contohnya di sini, kenapa belajar ekonomi ya. Ini kita lihat dulu videonya. Hello and welcome, students. Today we're diving into a fascinating topic that sits at the intersection of engineering and finance engineering economics. Ever wondered how engineers decide if a project is worth the investment? Well, that's what we're about to explore. Engineering economics, also known as engineering economy, is all about making smart financial decisions in the world of engineering. It's where engineering meets economics, helping engineers analyze the costs and benefits of their projects to ensure they're financially sound. Let's break down some key concepts. First up, the time value of money. Imagine you're a company like Tesla, deciding whether to invest in a new battery technology. The money you spend today is worth more than the same amount in the future because of factors like inflation and interest rates. So Tesla would use this principle to figure out if the future profits justify the current investment. Next, there's cost-benefit analysis. Companies like Apple use this all the time. For instance, when Apple decides to develop a new product, they compare the expected benefits, like sales and brand loyalty, to the costs, which include research, development, and marketing. If the benefits outweigh the costs, the project gets a green light. Then we have break-even analysis. This is crucial for companies like Amazon when launching a new service. The idea is to determine when their revenue will start covering the costs. For launching Amazon Prime, for example, they had to figure out how many subscribers they'd need to break even and then turn a profit. Real-world applications. Engineering economics is not just for big tech companies. It's used in all kinds of industries. Take renewable energy projects. When companies like Siemens or General Electric consider building a new wind farm, they use engineering economics to assess the life cycle costs. That's everything from initial construction to ongoing maintenance and eventual decommissioning. This helps them determine if the project is financially viable over its entire life. And it's not just for big projects. Smaller companies use engineering economics to make everyday decisions, like whether to invest in new machinery or continue using the old one. The goal? Optimize costs and maximize returns. Decision-making in engineering economics. At the heart of engineering economics is decision-making. Whether it's deciding to proceed with a new product, investing in a new technology, or choosing between different materials, companies rely on these economic principles to guide their choices. It's about balancing the technical possibilities with financial realities. So, the next time you see a new skyscraper, a cutting-edge gadget, or even a simple infrastructure project, remember, behind every successful engineering project is a thorough economic analysis, ensuring it's not just technically brilliant, but also financially sound. If you found this video helpful, don't forget to hit the like button. Oke, dari video ini ada yang bisa, tadi kan ada beberapa contoh, company ya, apa sih yang sudah menerapkan tentang, ekonomi teknik gitu, terkait dengan engineering economic gitu tadi bilangnya. Apa yang terjadi di suatu company tersebut, dan tujuan engineering economicnya di situ. Ada yang sudah mendapatkan belum? Tadi, di video tadi. Merhatiin kan nih ininya videonya. Gimana tadi, Bu? Apa yang ada di situ ya tadi ya, contohnya, contoh perusahaan atau company yang dijelaskan di dalam video, terus apa peran ekonomi tekniknya di situ? Oh, boleh saya bantu jawab nggak, Bu? Iya boleh, ini siapa? Merdian, ya oke, boleh. Baik, izin menjawab, Bu. Jadi dari video tersebut, tadi yang saya dengar, dia ada menyinggung tentang Tesla gitu, Bu. Nah,
Kemudian di situ gimana ya, mereka tuh harus ngitung gitu, apakah nanti keuntungan di masa depan tuh cukup besar untuk nutupin investasi awal mereka gitu. Contoh kayak bangun pabrik baterai kan. Nah, karena nilai uang yang dari mereka sekarang tuh lebih berharga daripada uang masa depan gitu loh. Makanya mereka tadi pakai prinsip kalau nggak salah itu time value of money gitu, Bu. Nah, kemudian tadi ada juga mereka bilang tentang energi terbarukan gitu atau GA. Nah, dia mana ya? Untuk proyek besar gitu, seperti kayak pembangunan ladang anginnya tadi kan ada kincir angin itu. Nah, mereka tuh ngitung biaya sepanjang apa ya? Biaya life cycle costing gitu. Nah, itu dari pembangunan awal, kemudian nanti dari perawatannya sampai akhir dari umur proyek mereka itu. Supaya apa? Supaya nanti investasi mereka tuh bakalan dalam jangka panjang secara finansial ataupun tidak gitu. Terus dia juga ada nyinggung apa tadi? UMKM kayak perusahaan kecil gitu, Bu, kalau nggak salah denger ya. Nah, jadi dia nyinggung bahwasanya bahkan untuk usaha yang skalanya kecil itu pun ekonomi itu tetap penting gitu loh. Misalnya kayak kita mau beli mesin baru yang mahal, tapi harus kita melihatkan apakah efisien atau tidak gitu, dengan tetap pemakaian yang jangka panjangnya gitu, Bu. Itu sih yang saya dengar. Oke. Tadi Tesla ya, kalau kata Merdian. Ada lagi loh selain Tesla, coba gantian, jangan Merdian. Gantian, coba yang lain. Sebentar, saya sambil ini dulu, nyalain. Bentar ya. Bentar. Siapa tadi? Anjli deh boleh. Tadi Ayub udah ya. Oke, Anjli dulu. Oke, Gimana Anjli? baik Bu, izin menjawab ya Bu. Kalau untuk industrinya tadi saya kurang ngebu. Cuman kalau dari tujuan ekonomi teknik di industri tadi yang saya tangkap di video itu lebih ke decision making Bu, atau pembuatan keputusan dalam untuk misalnya membuat produk baru atau proses yang baru ataupun di penggunaan alat baru Bu, di mana nanti tujuan ekonomi tekniknya ini untuk mengoptimalisasi harga dari pembuatan semua yang baru tadi Bu, untuk keberlanjutan atau sustain yang dibilang Merdi tadi Bu. Mungkin itu Bu yang saya ambil. Iya, terima kasih Anjli. Atau satu lagi Ayub. Coba deh Ayub, tadi udah resen. Ya kan Ayub? Mana? Iya Bu. Oke, Ayub dulu deh ya. Saya persilakan Ayub, baru nanti yang lain. Oke Bu, sebelumnya kasih banyak Bu, izin menjawab Bu. Mungkin sebenarnya kalau penjelasan saya sama seperti medianya, dimana kan kalau sebelum kita merancang sebuah pabrik atau industri, kita harus memikirkan investasi di masa depan, mulai dari kita misal mau pakai bahan bakar apa, kita harus mulai investasi. Mungkin kita membuat PLTU, nah kita harus memikirkan investasi tersebut, itu bagian ekonomi tekniknya. Terus jangka panjang, apakah kita misal jual produk dengan investasi sekian, apakah bakal cepat balik modal atau tidak. Kemudian soalnya kalau misal balik modal juga kan, karyawan juga kan mungkin dari segi gaji karyawan segala macam dan dapat bonus kan karyawan senang. Tapi kan kalau perusahaan kan dia berbicara tentang investasi nggak cuma 5 tahun 10 tahun, tapi investasi tentang 50 tahun sampai 100 tahun kemudian, yang dimana harus memikirkan jangka panjangnya. Jika misalnya keluar uang sekian di pembangunan selama 5 tahun itu, tapi kalau misal balik belum perusahaannya bangkrut dalam waktu 5 tahun, sama aja investasinya bohong itu Bu. Jadi harus memikirkan ke depannya gitu Bu. Jadi harus mulai kayak semacam kita engineer kan harus banget menghitung semuanya, mulai dari investasi bahan bakar, terus investasi peralatan, investasi pembangunan gedung dan lain-lain, dan investasi tentang ini juga menyinggung tentang promosi juga kan, itu juga investasi Bu. Jadi harus memikirkan semuanya secara matang Bu.
Makasih Bu. Oke, bagus sekali ya Ayub ya tadi jawabannya, dan teman-teman yang lain. Nanti mungkin ada pertanyaan lagi ya yang tadi masih raise hand. Kita bahas dulu di sini. Kalau Merdian tadi contohnya ke Tesla, jadi memprediksi gitu ya, nilai uangnya itu kan berbeda saat ini sama yang masa depan. Makanya kita harus kalau mau mengembangkan atau menciptakan new teknologi atau new product, itu tuh apakah keputusannya tuh baik atau tidak sih ya gitu ya, layak atau tidak gitu. Tadi contohnya di Tesla itu kan dia ngembangin teknologi ya, new teknologi gitu. Kemudian di analisis break even-nya tadi. Break even kan sudah saya sampaikan di kontrak, merupakan kelayakan yang menilai bahwa industri ini apakah untung atau rugi sih gitu di tahun keberapa gitu. Lalu tadi disempurnakan juga jawabannya oleh yang kedua Anjele ya, terkait sama produk baru ya, termasuk sales ya atau brand loyalty. Tadi kalian lihat kan ya di Apple ya, itu juga dipikirkan loh kalau misalkan mau menyiptakan produk baru, termasuk dengan penjualan dan juga brand loyalty-nya. Brand loyalty itu kan kayak kepercayaan gitu ya, kepercayaan suatu brand ini layak atau enggak, dan itu kan perlu biaya juga ya. Makanya nanti dianalisis kalau misalkan memang tidak cocok atau tidak bagus gitu ya, ya berarti tidak perlu menciptakan teknologi baru gitu ya, mungkin hanya dikembangkan misalkan seperti itu. Lalu tadi ada yang sudah menyinggung sama inflasi belum ya? Inflasi tadi kan dijelaskan juga inflasi ya. Kalau Median tadi nilai waktu uang, bolehlah nilai waktu uang karena tadi ada inflasi dan juga interest rate ya. Ada bunga yang sifatnya itu fluktuatif gitu. Makanya yang dipikirkan memang di masa depan gitu ya, termasuk dengan waktu pengembalian modal kayak Ayub yang dibilang tadi ya, dibilang sama Ayub, waktu pengembalian modalnya ini berapa tahun sih gitu. Nah, itu diterapkan juga untuk industri renewable energy ya, di bidang renewable energy, oil and gas pun juga bisa ya. Lalu itu ya terkait sama konsep ekonomi, jadi kita melihatnya itu di masa depan, bukan di masa lalu gitu ya. Kalau masa lalu ini nanti ada di sini. Oke, di slide berapa ya nanti. Ini terkait kesimpulan ya, definisi ekonomi teknik. Ekonomi teknik itu merupakan suatu teknik analisa dalam pengambilan keputusan ya, di mana ada beberapa alternatif nanti ya dari rencana investasinya, tetapi nyatanya biasanya itu harus dipilih gitu ya, hendak dipilih mau yang paling ekonomis ini yang seperti apa gitu ya. Ini tadi ya layak atau tidak, terus nilai waktunya itu kan akan berubah-ubah. Nah, sekarang konsep nilai waktu dari uang, time value of money, nanti di pertemuan ke-6 ya, 6, 7, ini menghitung tersendiri ya di sini. Ini konsepnya dulu ya, misalkan nih 10 juta pada waktu sekarang itu tidak sama dengan 10 juta pada waktu 10 tahun yang lalu. Dan tidak sama pula dengan 10 juta pada waktu yang akan datang. Nah, ini contohnya kayak misalkan ya, kalau saya dulu waktu sekolah ya, waktu SD 1.000 itu udah bisa buat jajan, bisa buat naik angkot gitu ya. Tapi kan kalau sekarang udah nggak bisa, apalagi nanti di beberapa tahun yang akan datang gitu. Nah, ini karena ada inflasi gitu ya, makanya berubah. Tetapi di bawah ya ada catatannya juga bahwa nominalnya ini sama, tetapi nilai efektifnya itu akan berubah sesuai dengan kemampuan
ditukarnya dengan barang dan jasa ya tadi ya, contohnya yang sudah saya bilang tadi, sesuai dengan perjalanan waktu. Nilainya sama sih, tapi kan nggak bisa pertukaran dengan barang dan jasanya itu akan berubah gitu seiring berjalannya dengan waktu. Ya, di sini. Kemudian ini sudut pandang ekonomi teknik dalam pengambilan keputusan ya. Di sini ada gambar akuntan, manajer teknik, ahli akotek. Jadi kita ada di mana sih sebetulnya di tiga ini? Ada yang bisa ini lagi memberikan pendapat lagi, kita ada di mana ya di sini? Tadi mungkin Agriadi atau Setia ya tadi ya kayaknya ya yang resen. Agriadi dia boleh, Agriadi mana? Hadir Bu. Hmm. Jadi kalau sebenarnya kalau dilihat dari sudut pandang ekonomi teknik itu kita bisa di posisi yang ketiga-tiganya Bu. Jadi kalau dari ekonomi teknik sendiri dia kan juga mempertimbangkan, nggak hanya mempertimbangkan ke masa depan, dia juga mempertimbangkan ke saat ini, misalnya seperti pasar pasar barang gitu ya yang diminta oleh masyarakat saat ini, sedangkan untuk di masa lalu dia juga bakal membandingkan gitu Bu, di terkait apa aja misalnya kerugian-kerugian yang telah kita lalui di masa lalu gitu, sehingga nanti di masa depan bisa kita lakukan pencegahannya gitu. Jadi kalau menurut saya terkait sudut pandang ekonomi teknik ini bisa diambil dari ketiganya sih Bu. Di Gitu. ketiganya ya. Setuju ketiganya. Ahli ekonomi teknik melihat ke masa lalu juga, rekan-rekan semuanya. Atau mungkin ada yang berbeda pendapat dengan Agriadi boleh. Boleh ya, silakan langsung open mic aja ya, supaya saya nggak bolak-balik iniin ke room. Oke Bu, izin menjawab Bu. Sebenarnya kalau perihal lagi ya ini ya. anti gaya lagi Bu. Iya oke deh. Saya padahal inginnya coba sih yang lain. Ya udah nggak apa-apa Ayub. Mungkin sebenarnya kalau perihal untuk melihat ke masa lalu itu lebih kalau kita sebagai engineer lebih ini sih Bu, ke semacam kayak misal dari zaman dulu kan banyak perusahaan Bu yang kayak dulunya jaya terus 10 tahun kemudian zaman sekarang mereka pada bangkrut. Mungkin kita dari situ kan bisa mempelajari juga kenapa dia bisa bangkrut dan lain-lain. Terus melihat juga tentang inflasi yang kayak kejadian Indonesia sendiri pada tahun 98 kan terjadi inflasi yang dimana banyak pebisnis tuh bangkrut, yang tadinya jaya-jaya tiba-tiba pas kejadian tersebut bangkrut total dan menutup namanya banyaknya pengangguran dan menutup perusahaan tersebut. Jadi kita juga harus melihat ke masa lalu kalau misalnya di ke masa depan apakah akan terjadi kejadian seperti itu. Percuma soalnya kalau kita investasi segala macam untuk jangka panjang tapi kita tidak mengaca kejadian masa lalu bisa berakibat fatal jika kita tidak berkaca dari masa lalu Bu. Gitu Bu. Berarti sama ya kayak Agriadi. Sama Bu. Sama ya. Oke, kita simpulkan bersama-sama. Untuk yang akuntan ini memang melihatnya ke masa lalu ya kan, kalau kita lihat di dunia perbankan kan menghitung aliran kas gitu ya, aliran kas itu ya masa lalu gitu ya, yang sudah terjadi kemudian dibukukan. Lalu untuk manajer teknik itu memang melihatnya saat ini nih kan, kalau di industri itu kan kalau mau mengambil keputusan ya itu pasti seorang manajer nih yang mengambil keputusan, tetapi seorang manajer ini itu perlu data ya itu untuk yang masa depan ini kayak seperti apa sih, itu nggak bisa kalau manajer di bidang manajemen. Maka dari itu ahli ekonomi teknik ini adalah yang membantu pada saat pengambilan keputusan itu di industri karena melihatnya yang akan datang gitu.
apakah ya ketika nanti didirikannya pabrik ya, mungkin yang belum ada, apakah memiliki keuntungan yang baik gitu ya? Kan biasanya kalian kan merancang pabrik itu kan yang belum ada ya, apalagi kan nggak boleh kalau sama. Nah, makanya dianalisis di BEP-nya, nilai BEP, lalu payback period, waktu pengembalian modalnya ini seperti apa, itu kan yang bisa menganalisis hanya ahli ekonomi teknik nih, manajer nggak bisa. Jadi ahli ekonomi teknik ini yang membantu seorang manajer teknik. Dan juga sebetulnya untuk sudut pandangnya ahli ekonomi teknik justru tidak melihat yang sudah gitu ya, tetapi melihat yang sudah, tetapi untuk input harganya ya, biaya-biayanya itu adalah biaya pada saat mendatang gitu. Karena kan mendirikan pabrik itu nggak langsung pada saat tahun itu ya. Misalkan nanti dirancang pabrik kalian pada tahun 2000 berapa tahun, 5 tahun ke depan ya, 2030 gitu ya. Nah, itu nanti yang diinputkan ya biaya-biaya atau harga-harga alat di tahun 5 tahun yang datang gitu. Makanya ya sudut pandang ekonomi teknik ya yang ke depan sebetulnya, tetapi inputnya pun juga harga-harganya input pada 5 tahun ke depan. Nah, yang bisa menghitungkan engineering ekonomik gitu. Selain harga alat, ada pun juga harga-harga atau biaya-biaya perawatan gitu ya, maintenance itu akan diprediksi oleh ahli ekonomi teknik gitu. Ya. Kemudian lanjut ke tujuan dari ekonomi teknik itu sendiri tadi ya sudah disimpulkan oleh beberapa rekan-rekan yang menjawab, sudah bagus ya, membantu pengambilan keputusan ekonomi, lalu meminimalkan biaya tetapi bisa memaksimalkan manfaat. Terus memilih alternatif yang terbaik gitu ya, berdasarkan analisis ekonomi. Ini terkait dengan kapan ya tadi ya, untuk membuat keputusan investasi, membandingkan alternatif rancangan ya, dan mengevaluasi kesempatan finansial, misalkan ada peminjaman dan lain sebagainya. Gitu. Oke, lanjut ke konsepnya. Ini ada aliran kas atau cash flow, lalu time value of money, suku bunga, dan ekuivalensi. Ini semua nanti datanya yang akan diinputkan ke evaluasinya gitu. Jadi ada suku bunga, ada time value of money ya. Ini peran ekonomi teknik ya dalam pengambilan keputusan. Nah, ini contohnya nih, proyek mana sih yang lebih layak gitu? Apakah kita mau mengembangkan energi yang berbasis gas bio atau solar cell sih, gitu ya? Misalkan lebih ramah lingkungan yang gas pakai bio gitu ya bahan bakunya, tetapi kita harus lihat dulu sustainable-nya. Tadi sudah dijelaskan oleh Kardian juga ya. Misalkan bagus nih dari bio, tapi kan ketersediaannya itu kan tidak selalu ada ya, makanya perlu dievaluasi seperti itu. Kemudian untuk peralatan mana nih yang harus dipilih, misalkan boiler apa yang bahan bakarnya minyak atau gas gitu. Kemudian distribusi produk pun juga dinilai, ya distribusinya nih seperti apa. Nanti dihitung juga di analisis ekonomi ini. Jadi pengangkutan atau distribusi produk itu akan dievaluasi. Kemudian bisa juga
digunakan oleh masing individu untuk menentukan keputusan ya, kayak tujuan finansial jangka panjangnya ini seperti apa kalau misalkan kalian. Ini contoh kecilnya kalau beli mobil ya, mau apa sih namanya, pinjem atau gimana gitu ya. Kemudian cara membuat keputusan investasinya ini seperti apa. Ya sebentar ya. Ini untuk prinsip-prinsipnya ya. Lanjut ke prinsip ekonomi teknik. Prinsip yang pertama, mendekati nilai uang yang lebih berharga ya daripada menjauhi gitu. Kemudian perbedaan-perbedaan di antara alternatifnya itu pasti selalu ada ya untuk memutuskan keputusan. Lalu penerimaan marginan harus melebihi biaya marginal. Lalu tambahan risiko tidak akan diambil tanpa ada tambahan return yang diharapkan. Nah, ini coba biaya marginal ya, penerimaan biaya marginal. Apa nih yang dimaksud penerimaan biaya marginal nih? Kalian bisa sambil boleh search di pakai bantuan AI ya. Ada yang bisa menjelaskan terkait dengan biaya marginal? Izin Bu. Ini air lagi ya. Dari bosan saya lihat dari Google ini Bu, apa biaya marginal itu semacam jika kita memproduksi suatu produk A, misal kayak di perusahaan A menghasilkan produk sekitar 100 produk, tapi dia ada beberapa produk yang diproduksi itu kualitasnya tidak sesuai, jadi dia nambah lagi produk sekitar 50 atau 100 produk, jadi itu termasuk biaya marginal Bu. Jadi biaya tambahan berupa peningkatan biaya total produksi Bu. Jadi yang lebih-lebihnya itu yang kayak pengganti sebagai produk yang tadi ada 1000, itu masuk ke biaya marginal Bu. Oke, biaya marginal itu biaya tambahan ya. Produksi tambahan itu apa namanya, dikatakan layak ketika ada keuntungan gitu ya. Jadi layak atau enggak nih misalkan ada apa ya, UMKM boleh ya yang menjual kayak nih ya dengan biaya bahan baku misalkan 50 juta per tahun ya. Nah, kemudian kan dijual ya dengan harga produknya masing-masing. Nah, ternyata ketika dijual itu apa namanya, untung gitu. Maka dari itu bisa ditentukan layak atau enggak yaitu dari apa namanya, biaya tambahannya gitu ya, supaya tahu nih apakah dengan harga produk segitu gitu ya, layak atau enggak sih untuk dilakukan ekspansi atau penambahan produk. Nah, penambahan produk itu kan pasti ada biayanya. Nah, itu adalah biaya marginal. Seperti itu. Oke. Ini lanjut ke konsep-konsep biaya teknik ya. Yang pertama ada life cycle cost, lalu biaya langsung, tak langsung, dan overhead. Biaya tetap dan tidak tetap, biaya rata-rata, dan marginal. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah life cycle cost ya. Ini merupakan total biaya yang dikeluarkan selama siklus hidup atau siklus hidup aset atau proyek ya, mulai dari perencanaan, pengadaan, operasi, pemeliharaan, sampai ke limbahnya pun juga
dinilai nih, misalkan kalau di industri ya, di sini contohnya membangun sebuah mesin produksi. Itu kan pasti ada biaya awalnya ya, biaya perencanaan dan desain mesinnya itu berapa, misalkan 50 juta. Terus pembelian pembelian apa sih namanya, alat-alatnya ya, itu berapa ya, misalkan 500 juta gitu. Terus ada biaya perawatan juga untuk yang siklus hidup. Kan perlu maintenance ya mesin itu. Misalkan 300 juta nih biaya perawatannya. Lalu yang terakhir ada biaya disposal. Biaya disposal ini adalah biaya yang timbul ketika suatu aset atau produk atau limbah itu sudah tidak digunakan lagi ya, dan harus dibuang atau diakhiri penggunaannya. Nah, itu biaya disposal atau apa sih namanya? Pengertian. Pengolahan limbah ya. Kenapa? Masuk ke pengolahan limbah berarti Bu. Ya, masuk ke pengolahan limbah kalau di industri ya, biaya disposal. Atau kalau misalkan mesin, ada nggak biaya disposalnya kira-kira? Biaya apa? Kalau buat mesin nih, mesin produksi. Misalkan udah nggak layak nih, terus udah gitu dibuang aja. Oh, mungkin kalau dari segi pengalaman dari keluarga saya ya Bu, kebetulan keluarga saya kan punya usaha rental itu Bu. Nah itu mungkin biaya keluaran dari kalau misalnya mesin produksi tidak digunakan lagi, biasanya memakai ada biaya tambahan nyewa alat berat gitu Bu. Oke. Masuknya biaya tambahan untuk kan itu kan dibuang, jadi terus masuk biaya pengiriman kan masuk juga Bu, biaya itu Bu. Ya, biaya angkut gitu ya, biaya angkut tadi yang nyewa alat lain gitu ya, atau biaya bongkarnya nih, ya itu kan pasti ada yang dikeluarkan biayanya ya. Terus kalau misalkan di pabrik kimia itu kan ada limbah ya. Misalkan nih limbah di industri kalian yang kalian rancang itu menghasilkan limbah. Nah, itu mau dikemanain gitu. Misalkan mau dibuang, kalau dibuang ya apakah tidak mencemari lingkungan gitu kalau dibuang begitu saja. Terus kalau misalkan jawabannya biasanya diolah Bu gitu. Terus diolah sendiri. Diolah sendiri memang nanti cukup gitu ya. Apa namanya? BEP-nya apakah layak nanti di akhir evaluasi investasinya, atau misalkan diserahkan ke pihak ketiga gitu. Nah, ini kalian harus tahu jawabannya. Mau diserahkan ke pihak ketiga, apa diolah sendiri, apa dibuang begitu saja, gitu ya. Ini harus bisa diputuskan nih. Kalau misalkan diserahkan ke pihak ketiga, juga kan kalian harus tahu kemana pihak ketiganya, gitu ya. Nah, ini nih yang bisa dilihat ya untuk yang industri kimia contohnya. Terus misalkan kalau di kendaraan juga bisa, kalau sudah tidak layak kan ada biaya pengurusan apa sih namanya, scrap kendaraan gitu ya. Nah, itu masuk ke biaya disposal. Ya jangan dilupakan ya terkait keputusan tadi, khususnya di contoh aplikasinya di industri kimia. Ya kan itu pasti ada limbahnya. Itu kan perlu biaya juga nih. Ya, itu masuk ke biaya disposal. Nah, sekarang ke biaya langsung, pralangsung, dan overhead. Oke, kita yang pertama dulu. Biaya langsung adalah biaya yang bisa diidentifikasi secara langsung terhadap produk atau aktivitas tertentu. Contohnya adalah ini, biaya langsung. Nah, bahan baku langsung atau tenaga kerja langsung ya. Bahan baku sama tenaga kerja masuk ke biaya langsung atau direct cost ya. Lalu biaya tak langsung. Biaya tak langsung ini biaya yang tidak bisa didistribusikan langsung ke produk melainkan aktivitas produksinya. Contohnya adalah biaya listrik, penerangan pabrik. Itu kan mendukung aktivitas produksi ya secara tidak langsung kan ya, itu biaya listrik contohnya. Ya. Lalu biaya overhead, bagian dari biaya yang mencakup biaya umum untuk menjalankan usaha. Nah, ini yang sering sekali ya lupa
mahasiswa juga waktu sidang TA2, overhead cost itu adalah biaya yang mendukung aktivitas produksi, yang mempengaruhi aktivitas produksi, tetapi apa namanya? Bentar. Bentar ya. Overhead itu biaya yang tidak apa namanya? Mempengaruhi aktivitas produksi gitu ya. Tetapi mempengaruhi jumlahnya. Contohnya ya, itu adalah biaya sewa kantor, keamanan, akuntansi, dan asuransi. Jadi dia kan tidak mempengaruhi volume produksi ya, tetapi masuk ke dalam apa namanya, suatu proses industri gitu ya. Contohnya adalah keamanan, akuntansi, dan asuransi atau administrasi perkantoran itu masuknya ke overhead cost gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak terkait dengan overhead cost? Jelas ya, cukup jelas ya, 3 biaya ini ya. Kalau biaya langsung ini kan mempengaruhi volume produksi, tapi kalau yang biaya overhead itu tidak mempengaruhi volume produksi karena bukan bahan baku ya, hanya masuk ke dalam aktivitasnya. Contohnya keamanan, kan itu termasuk aktivitas di industri ya, lalu akuntansi, asuransi itu masuk ke overhead cost. Lalu selanjutnya adalah biaya tetap, fixed cost, dan variable cost. Kalau yang fixed cost, ini biaya yang jumlahnya tidak berubah meskipun volume produksinya berubah dalam rentang waktu tertentu. Contohnya apa ini? Biaya yang jumlahnya tidak berubah meskipun volume produksinya itu berubah. Volume produksi ini kalian harus bisa melihat dari kapasitas ya. Nanti kan kalian menentukan apa namanya, industri itu dihitung juga kapasitasnya kan ya. Apa biaya yang tidak mempengaruhi kapasitas? Misalkan suatu saat kapasitasnya dinaikkan. Biaya apa ya? Biaya yang harus dibayarkan itu apa di industri? Biaya tetap. Sedangkan yang biaya tidak tetap itulah biaya yang berubah sebanding dengan jumlah output yang diproduksi. Kalau tetap tadi kan jumlahnya tidak berubah ya, tapi kalau yang tidak tetap dia berubah seiring dengan berjalannya penambahan kapasitas. Contohnya di industri kalian. Ada yang bisa memberikan contoh untuk yang biaya tetap dulu? Iya, silahkan. Ayub lagi nih, kayaknya. Agriyadi, Bu. Oh, Agriyadi. Oke, Agriyadi. Nah, izin jawab ya Bu, untuk yang biaya tetap mungkin contoh dari saya satu aja biar nggak banyak-banyak. Mungkin dari biaya tetap itu bisa misalnya pajak bumi dan bangunan kalau misal lahan yang digunakan itu milik pribadi gitu, atau juga bisa biaya sewa gedung atau pabrik apabila lahan yang digunakan itu bukan milik pribadi. Itu dari saya Bu mungkin. Oke, untuk biaya tetap. Sewa gedung dan pabrik Bu. Pabrik ya. Oke. Pendirian pabrik ya tadi. Oke, kayaknya tadi ada yang raise hand lagi. Silakan. Nggak ada ya. Tadi kayak ada suara raise hand. Oke, betul ya yang dikatakan sama Agriyadi, sewa gedung ya, itu kan tidak akan berubah ya, walaupun volume produksinya atau kapasitasnya meningkat gitu. Terus gaji pegawai itu juga tetap kan ya. Lalu penyusutan mesin ya, ini
itu merupakan biaya tetap. Untuk yang variable cost, dia itu akan berubah seiring penambahan output produksinya. Contohnya apa? Kalau kapasitasnya ditambah, kalau kita beli bahan baku, biaya bahan baku itu berubah apa tetap? Perubahan bahan baku berubah, Bu. Soalnya kan mempengaruhi pasar juga. Misal kayak lagi ada ke inflasi kan juga mempengaruhi, Bu. Jadi bahan baku bisa masuk ke biaya tidak tetap karena harganya tidak pasti, Bu. Oke. Harganya tidak pasti ya, bahan baku masuk ke biaya tidak tetap. Oke. Selain bahan baku, apa ya? Upah lembur ya, upah lembur, biaya listrik itu kok tidak tetap, sama kayak yang indirect cost tadi ya. Tapi ada juga loh, apa sih namanya, upah apa namanya karyawan yang masuk ke variable cost. Kira-kira apa ya contohnya? Variable cost itu yang mana? Ada yang nanya ya ini, variable cost yang mana? Variable cost itu adalah biaya yang berubah ketika output produksinya ditambah, gitu ya, atau kapasitasnya ditambah. Ya tadi ya yang bertanya. Nah, pertanyaan saya lagi, ada juga loh apa namanya gaji karyawan yang masuk ke biaya tidak tetap. Ada yang bisa memberikan contoh apa? Karena nanti ada nih di case yang ekonomi sederhana, gaji pegawai, gaji karyawan masuk ke tidak tetap. Oke, boleh. Ada yang resen ya? Ya izin masuk ya Bu. Kalau yang tadi Ibu bilang itu kayak contohnya itu Bu, biasanya kayak gaji karyawan itu nggak tetap. Agak terputus ya suaranya. Gaji karyawan yang Tapi itu karena kayak ya kayak gaji kayak berubah-berubah gitu dia Bu. Karena yang gaji pertama itu karena ini Bu, biayanya itu kayak tergantung jumlah gajinya itu tergantung kayak hasil upaya kalau Bu. Kayak contohnya nih harusnya ngasilin Bu. Jadi biasanya itu gajinya mereka itu Bu naik. Bu. Oke. Bisa dicontohnya kasusnya misalkan apa gitu, UMKM apa? Contoh tadi, apanya yang berubah-berubah gitu. Ini siapa yang jawab? Itu Niko, Bu. Niko. Iya, Bu. Niko Ibu. Iya, oke. Berubah-berubah biayanya berubah-berubah ya, mempengaruhi gaji gitu. Gimana maksudnya? Ini contohnya boleh ya? Kayaknya saya bisa nih. Mana-mana. Bisa menyimpulkan apa yang dikatakan Niko tadi. Tapi ini kayaknya ada lagi ya yang resen. Tresya ya? Siapa? Tresya. Iya Bu, izin menjawab Bu. Tadi kan Ibu nanya tentang contohnya di UMKM ya Bu. Masuk nggak Bu? Masuk. Kalau untuk contohnya kayak di UMKM itu Bu, kayak contohnya kan kayak produksi produk yang produksi kue nih. Jadi kue atau kalau yang saya lihat di Natari itu contohnya Nata de Coco nih Bu. Jadi setiap rumah tangga berapa banyak yang mereka hasilkan gitu Bu. Jadi upahnya itu tergantung
tergantung berapa yang mereka hasilkan. Kalau di tenaga yang bekerja seperti borongan gitu, Bu. Jadi mereka digaji berdasarkan jam kerja yang mereka dapatkan gitu, Bu. Oke, ya itu sama ya. Tadi kayak si Niko, intinya adalah kalau yang gaji karyawan yang biaya tidak tetap itu adalah gaji yang borongan. Misalkan Resiani atau Niko adalah pengusaha apa namanya kursi gitu ya. Nah itu kan tergantung dengan permintaan ya, permintaannya konsumen gitu ya. Itu kan borongan ya, misalkan pada hari A ya, dia itu hanya bisa memproduksi 40 kursi, tetapi ada yang pesan pada misalkan ada deadline-nya gitu ya, 1 minggu ya harus memproduksi, butuh kursi yang lebih gitu. Nah itu kan perlu adanya tenaga tambahan ya, nah atau borongan gitu ya, nah itu masuknya ke situ. Karena itu kan volume produksinya juga berubah ya, kursinya gitu ya. Nah itu masuk ke variable cost. Jadi tenaga kerja borongan gitu kalau di yang variable cost. Atau misalkan kontrak juga dia masuk ke indirect cost. Contohnya misalkan kalau di company ya, kalau kontrak itu kan kalau misalkan tidak di suatu proyeknya sudah selesai ya udah gitu, nggak perlu tenaga kerja lagi, itu masuk ke biaya tidak tetap. Beda kalau yang biaya tetap itu adalah gaji pegawai yang sudah tetap gitu. Misalkan ya kayak saya nih, apa namanya, PNS gitu ya, di ITERA itu kan sudah tetap nih, ya itu masuknya ke fixed cost ya, fixed cost di suatu institusi di ITERA gitu. Nah ini terkait perbedaannya ya. Ada yang resen ya sepertinya. Ya Bu. Iya, Wangga. Wangga. Ya gimana Wangga? Saya cuma mau nanya aja, tadi kan kayak sewa gedung itu kan biaya tetap. Tapi ada tuh kayak di berita, misal usaha kita udah bagus dan yang keuntungan kita dapat itu besar, tapi tiba-tiba kita masih sewa. Nah, tiba-tiba pemilik lahan atau toko itu naikin harga sewanya, itu maksudnya gimana tuh? Bisa apakah tidak masuk tetap atau tidak tetap kalau kansnya kayak gitu? Oke, pada saat di waktu tertentu naikin harga sewanya. Ya. Iya Bu, kayak pemiliknya tuh kayak ngerasa keuntungannya itu ternyata lebih besar gitu, ternyata bisa lebih dari apa yang dibayangkan. Nah, pemiliknya tuh merasa rugi kalau sewanya tuh ya, jadi kayak dapat untungnya juga. Oke, ya, terima kasih ya Awangga. Biaya sewa ya, sewa gedung. Misalkan ya sudah menyewa dengan harga A gitu, tetapi seiring dengan berjalannya waktu ya, ternyata berubah gitu ya, naik mungkin karena inflasi atau apa gitu ya. Nah, ini tetap masuknya ke biaya tetap ya atau fixed cost Awangga, karena kan walaupun sewa gedungnya itu berubah, tetapi kan apa namanya, volume produksinya juga tidak akan berubah kan, tetap saja kan kapasitasnya. Nah, itu tetap fixed cost, masuknya ke fixed cost Awangga. Sama juga seperti biaya pendirian pabrik ya. Nanti kan untuk menganalisis apa namanya, evaluasi industri itu kan dari pendirian dulu nih, nggak tiba-tiba langsung ada kan pabriknya. Itu kan ada biaya pendirian termasuk sewa lahan, sewa gedung, itu ke fixed cost masuknya. Awangga. Ya, walaupun karena itu tidak mempengaruhi volume produksi. Beda kalau yang apa namanya, variable cost. Kalau yang variable cost ini mempengaruhi volume produksi. Contohnya adalah bahan baku gitu ya, biaya listrik,
terus apa namanya, upah tadi ya, upah-upah yang borongan itu masuknya ke variable cost. Oh iya Bu, paham. Paham ya? Nah, ini nanti mungkin nggak apa-apa yang kalau misalkan ada yang belum bisa memetakan fix sama variabel, memang nanti apa sih namanya, ada pertemuan sendiri kan ya di komponen biaya operasi, sekalian langsung ke apa namanya, analisis di industri menengah gitu. Makanya saya berikan case itu supaya rekan-rekan di sini bisa membedakan antara fixed cost sama variable cost ketika nanti menemukan kasus gitu. Ya nanti insya Allah semuanya akan paham ketika apa namanya ada kasus ya, karena saya pun juga seperti itu. Kayaknya lebih bisa memetakan ini nanti kalau udah masuk ke kasus gitu. Tapi ini masih pengertian dulu lah ya gitu. Awal enggak. Atau mau ngitung langsung nih awal enggak. Kalau misalkan mau menghitung langsung nih bisa sampai jam 12 ya, karena kan harus nyari case-nya dulu di jurnal. Gitu ya. Enggak nanti lebih lanjutnya mungkin di pertemuan komponen biaya operasi. Gitu ya. Tapi sudah paham kan ya enggak ya? Sudah Bu, makasih Bu. Oke, sama-sama. Nah, sekarang masuk ke biaya rata-rata dan marginal ya. Yang pertama ada biaya rata-rata ini sebetulnya kalau di apa namanya nanti waktu evaluasi tidak ada sih biaya rata-rata, adanya yang indirect, direct, terus variable dan fixed variable cost ya. Untuk ini untuk pengetahuan kalian saja gitu ya. Untuk biaya rata-rata itu adalah merupakan rasio biaya total dengan jumlah output gitu ya. Nah, contohnya adalah total biaya produksinya itu ada 1000 unit ya. Lalu di sini ada sama dengan Rp10.000. Maka biaya rata-ratanya adalah 10.000 unit. Nah, biaya rata-rata ini merupakan total biaya dibagi dengan jumlah outputnya. Misalkan untuk memproduksi A, total biayanya adalah 10.000 dan produknya itu ada 1000, makanya AC-nya rata-ratanya adalah 10.000 dibagi dengan 10 juta, sorry ya, 10 juta dibagi 1000 jadi 10.000 unit. Nah, lalu biaya marginal, tadi yang sudah dicontohkan sama Ayub ya, perubahan biaya total yang berkaitan dengan perubahan satu unit output gitu. Contohnya adalah produksi 1000 unit biaya ya, bukan 1000 unit biaya nih, 1000 unit ya, ketika ditambahkan satu apa namanya produk, dia ini berapa sih harganya gitu. Ya, makanya MC ini adalah 10 juta dibagi dengan 1001 unit dengan tambahan produk itu menghasilkan 10 berapa nih? 1001 unit ya. Gitu. Ini untuk biaya marginal. Mungkin sampai di sini ya untuk contoh-contoh biaya teknik yang perlu kalian apa sih namanya ingat-ingat tuh ini ya, biaya langsung, direct, indirect, overhead, lalu fixed cost sama variable cost, karena ini yang sering muncul di case gitu ya. Harus bisa membedakan biaya-biaya ini ya, biaya langsung, biaya tak langsung, dan biaya overhead. Biaya overhead itu yang tidak berpengaruh terhadap volume produksi, tetapi masuk ke aktivitas produksinya. Contohnya kayak akuntansi, asuransi, keamanan, kesehatan ya, itu overhead, jangan dilupain ya, overhead. Oke, ini untuk jenis-jenis biaya sampai sini ada yang ditanyakan? Sepertinya sudah melewati 2 SKS-nya, ini 2115 ya. Ini untuk pengenalan-pengenalan dulu ya, pertemuan pertama. Ada yang belum paham atau ada yang ditanyakan terkait penjelasan saya tadi?
Cukup. Cukup ya? Oke, ini kayaknya udah 21.15, udah malam ya. Oke, Merdian tepuk tangan. Oke, jika tidak ada, saya cukupkan ya, karena belum ada tugas nih, atau RARB mau ada tugas? Enggak, Bu. Enggak ya? Ya, Bu. Oke, kalau kemarin RC belum ada ya. Jadi pertemuan 1 masih konsep gitu ya. Kalian belajar tentang konsep ekonomi teknik dulu dan pengantar tentang biaya teknik gitu ya. Untuk penerapannya nanti di pertemuan selanjutnya. Oke, jika tidak ada saya tutup ya perkuliahan pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Rekan-rekan semuanya, semoga ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini bisa bermanfaat ya, gitu. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya nanti bisa ditunggu saja untuk materinya di GCR. Saya harap sebelum pertemuan nanti kalian bisa membacanya terlebih dahulu, gitu ya. Oke, sekian, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.